Serah Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi lebih percaya nunjukin ijazahnya ke wartawan daripada ke gerombolan kakek nenek yang sering teriak-teriak nggak jelas. Kalau orang dusta itu dia gelisah, resah. Maka saran saya untuk Pak Jokowi, ya udah, Bapak panggil para pakar, para wartawan, silakan lihat ijazah saya, silakan cek. Orang yang dusta itu akan gelisah. Matur suwun sangat taat atas ilmunya. Dan kalau kita perhatikan terkait ijazah Pak Jokowi, kalau kita perhatikan sebenarnya yang tidak jujur itu siapa? Itu kan kembali ke nurani tatnya. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Nah, ini terkait dimana masih dengan seputaran yang lagi viral teman semuanya ya, terkait dengan isu ijazah palsu Bapak Jokowi. Nah, di sini ada salah satu pemuda ya. Pemuda ini membuktikan kalau foto di ijazah Pak Jokowi itu asli. Roy Suryo pembohong. Nah, teman-teman semuanya, kali ini saya ingin menampilkan ya beberapa video ya, yang terutama pertama ini dan juga nantinya yang lainnya ya, akan mengupas ya semuanya ya terkait ijazah palsu Pak Jokowi ini teman semuanya, isu ijazah palsu ini teman semuanya ya, yang masih belum terpecahkan ya. Cuma di sini ada yang akan membongkar. Ya udah, kita tonton bersama-sama ya sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham begitu teman semuanya. Oke, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Itu pasti tidak akan, hasilnya tidak akan cocok ya kalau software saya tidak bagus teman-teman. Jadi kita akan lihat dulu sebentar. Dia bisa benar-benar mendeteksi, oh ini orang yang sama. Pak match. Nah, itu tadi meskipun ya, penglihatan kita seolah-olah kok nggak mirip ya? Nggak mirip ya. Foto Pak Roy waktu muda kok kayak gini tapi ya? ternyata software ini jujur. Ya, Itulah. ya. Jadi dia bisa benar-benar mendeteksi, oh ini orang yang sama. Ya. Software ini adalah memang software yang benar-benar profesional, yang kemudian digunakan kalau misalnya ada seseorang yang hilang selama sekian tahun, misalnya kehilangan putranya, kemudian dia balik lagi, benar nggak ya? Ya, sudah tua kan udah lain. Iya, software ini bisa mengerti betul ya. Dia kan menggunakan AI ya, artificial intelligence. Jadi dia bisa mengambil data juga dari big data. Ini big data yang benar ya, bukan big data abal-abal versinya L4 itu. Ya, lu lagi itu. Dulu kan dia bilang ini dari big data. Ya, big datanya anggarannya gede ya. Nah, anggaran gede tapi ada hasilnya nggak apa-apanya. Nah itu, jadi ini akhirnya bisa menghasilkan hasil ini. Jadi kesimpulan kita jelas. Yang pertama hari ini adalah bahwa foto yang ada di ijazah yang disebar itu adalah bukan Jokowi. Coba ditayangkan dulu. Oke ya, mereka menegaskan dengan riset mereka bahwa foto yang disebarkan di ijazah adalah bukan Jokowi. Tapi di sini saya akan buktikan bahwa foto yang ada di ijazah itu adalah Pak Jokowi. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membuktikan dan mau memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan percaya sama Roy Suryo. Oke ya, kita akan coba teman-teman ya. Ini menarik ya. Oke, ini adalah face match saya. Yang pertama, saya akan menunjukkan kepada kalian bahwa software saya sama canggihnya dengan Roy Suryo. Jadi poin yang pertama, mau meyakinkan kepada kalian lebih dulu bahwa yang saya pakai adalah face match sama canggih dengan Roy Suryo. Pembuktiannya adalah seperti apa? Pembuktiannya adalah saya akan membandingkan apakah match, apakah cocok foto atau gambar Roy Suryo yang dia pakai tadi dalam membandingkan dengan ini aplikasi yang saya pakai. Saya akan langsung saja teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan file-filenya. Nanti saya akan ini dan kemudian mana Roy Suryo tadi ya. Ini hasilnya match teman-teman ya. Hasilnya match, teman-teman bisa lihat sendiri. Foto yang sama saya pakai dengan yang ini, lihat ya. Ya, sama ya. Berarti sudah membuktikan, pembuktiannya adalah software yang saya pakai adalah bisa dipercaya atau sama canggihnya dengan software yang dipakai oleh Roy Suryo. Dengan buktinya adalah sama-sama, oh sebentar teman-teman, sama-sama match ya, ini. Oke.
Sampai di sini sudah jelas dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya mau ulang lagi, Roy Suryo kan hanya menunjukkan seperti ini, tapi saya memperlihatkan prosesnya. Jadi lebih bisa dipercaya teman-teman. Saya akan tunjukkan prosesnya sekali lagi. Di sini kalian bisa melihat saya sudah menyediakan materi-materinya. Nah, ini foto yang masih muda, kemudian saya ambil lagi fotonya. Dan kemudian tetap sama ya, 96% match. Oke ya, 96% match. Oke, sebentar, agak keluar lagi nih mirroring handphone saya coba masukkan kembali ya. Oke, jadi fix ya teman-teman ya, kalian bisa mempercayai karena sudah terbukti. Sekarang kita akan lanjut teman-teman ke face match-nya. Oke, nah yang pertama pembuktian bahwa aplikasi yang saya pakai adalah aplikasi yang canggih dan akurat. Poin yang kedua adalah kita akan coba masukkan foto Pak Jokowi yang pakai kacamata dengan ini, akan hasilnya sama, tidak akan match. Coba ya. Foto 1 saya akan pakai foto Pak Jokowi yang pakai kacamata. Ini aja, aku sudah pertajam sedikit gambarnya. Kemudian kita ambil gambar Bapak Jokowi yang ini misalnya. Hasilnya tidak match. Kalau merah itu tidak match teman-teman ya. Oke, tidak match. Jadi bisa jadi sama ya, software kita mendeteksi hal yang sama. Nah, saya sudah menjelaskan di video saya sebelumnya bahwa itu kualitas gambar dan aksesoris yang dipakai di wajah itu sangat berpengaruh atas analisa yang dipakai. Makanya saya katakan kenapa tidak fair, tidak adil kalau Roy Suryo mengambil gambar Pak Jokowi pakai kacamata dengan ini dan kemudian dia yang gambarnya kualitasnya bagus sekalipun hitam putih dan tidak pakai aksesoris apa-apa. Nah, Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu, kan itu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli, buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan presiden 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Ditjen Pendidikan Dasar Menengah ya, dan atas. Kalau universitas, Ditjen Pendidikan Tinggi. Siapa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini, gitu loh. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Pak Jokowi ketahuan nggak lulus UGM karena skripsinya tidak sah. Bahkan skripsinya baru dibuat tahun 2018. Kok bisa ya Pak Kasmujo yang dikenalkan sebagai pembimbing skripsi Jokowi namanya tidak ada di dalam skripsi. Bahkan lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi tidak ada tanda tangan pengujinya. Artinya skripsi itu tidak sah karena tidak pernah diuji. Lembar pengesahannya juga menggunakan font Times New Roman dan baru ada di komputer Windows tahun 1992 dan belum ada di tahun 1985. Tapi setelah diselidiki, informasi yang rancu tambah banyak. Di bagian atas memalsui ijazah salah ketik, yang seharusnya skripsi ditulis tesis padahal itu bukan untuk S2. Tanggal pengujian skripsi 16 Oktober juga terlalu mepet dengan tanggal lulusnya 5 November 1985, padahal seharusnya ada yudisium sekitar 4 bulan. Anehnya waktu itu hanya skripsi Jokowi yang terindeks di Sistem Informasi UGM, Electronic Thesis and Dissertation atau ETD, dan UGM tidak bisa menjawab hal ini. Setelah di-download dari ETD UGM dan dibuka metadatanya, ternyata skripsi itu dibuat tahun 2018 menggunakan software Foxit PDF yang belum ada di tahun 1985. Bahkan UGM tidak bisa menunjukkan kartu hasil studi dan transkrip Pak Jokowi. Anehnya jurusan Pak Jokowi Teknologi Kayu sampai saat ini tidak pernah ada di UGM. Akhirnya untuk menghilangkan informasi itu, daftar riwayat hidup atau CV Pak Jokowi tiba-tiba hilang dari website KPU. Aku suka membongkar kasus Jokowi. Follow untuk cerita selanjutnya. Karena kami tidak
fitnah. Kami tidak mencemarkan nama baik Bapak Jokowi karena yang terjadi adalah nyata bahwa Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah aslinya pada saat berhadapan dengan kami. Kemudian mengatakan hanya hakim yang bisa menyuruh beliau memperlihatkan, tapi kata tadi Pak Fadila dikasih lihat kepada wartawan. Aneh sekali. Iya, emang nggak fitnah nenek, cuma nuduh aja. Dan tuduhan nenek itu cuma berdasarkan narasinya si Panci, yang dimana si Panci ini dulu waktu menjabat kerjanya tidur. Yang kedua, masalah Pak Jokowi nggak nunjukin ijazahnya ke nenek atau kakek, tapi malah nunjukin ijazahnya ke wartawan. Ya terserah Pak Jokowi lah, Nek. Itu ijazah hak pribadinya Pak Jokowi. Terserah Pak Jokowi mau nunjukin ke tukang bakso, tukang siomay, ke wartawan, terserah Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi lebih percaya nunjukin ijazahnya ke wartawan daripada ke gerombolan kakek nenek yang sering teriak-teriak nggak jelas. Ya udah, semoga nenek paham ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Salam Jigigis. Bolong, iki neng berandaku ada Viti yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi lagi, Bolo. Ini ya, kata nih. Hari-hari ini kita diributkan, dipusingkan dengan masalah ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, saya tidak tahu apakah ijazah beliau itu palsu atau tidak. Tetapi kunci daripada semua ini adalah jujur. Harus ada kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna sidqa tumanina." Jujur itu tenang. Kalau kita jujur, kita tenang. Kenapa? Karena tidak ada yang kita tutup-tutupi. Wal kadhiba ribah. Tapi dusta itu apa? Kalau orang dusta itu dia gelisah, resah. Maka saran saya untuk Pak Jokowi, ya udah, Bapak panggil para pakar, para wartawan, silakan lihat ijazah saya, silakan cek, ya asli atau tidak. Jadi kalau seseorang yang jujur itu nggak ada yang dia tutup-tutupi, dia akan tenang. Nah, ya, jujur. Aqallu ma yujadu fi akhir zaman dirhamun halal wa akhun yuthabu bih. Yang paling sedikit yang ditemui di akhir zaman itu apa? Uang yang halal dan saudara yang dapat dipercaya. Orang yang pintar banyak. Tapi yang susah itu adalah orang yang jujur. Kalau jujur, selesai permasalahan ini. Nggak perlu ribut antar anak bangsa. Yang penting harus ada kejujuran. Harus ada keterbukaan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Nah, izin nanggapi ya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf Tad, karena saya belum kenal panjenengan. Yang penting saya panggil Ustadz gitu awan ya. Karena ini sudah di medsos Tad, izin saya tak ikut nanggapi. Pertama Tad ya, panjenengan menyampaikan ada ribut-ribut terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Nah, kalau saya perhatikan sih, saya subjektif mungkin ini Tad ya. Kalau saya perhatikan sih yang ribut kan juga bukan Pak Jokowi. Terus panjenengan sendiri mengatakan bahwa tidak tahu terkait dengan ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Tapi mohon maaf, sampean sendiri tidak tahu, tapi sampean memberikan saran. Saya sangat setuju dan mengamini bahwa orang yang jujur itu tenang dan orang yang dusta itu akan gelisah. Matur suwun sangat Tat atas ilmunya. Dan kalau kita perhatikan terkait ijazah Pak Jokowi, kalau kita perhatikan sebenarnya yang tidak jujur itu siapa? Itu kan kembali ke nurani Tat ya. Kembali ke nurani. Karena kejujuran itu berpangkal pada kebenaran. Gitu kan? Nah, sementara sekarang itu aslinya yang jujur siapa, yang dusta siapa? Coba kita benar-benar kita renungkan. Kalau mohon maaf kan gitu, mendasarkan pada yang jujur itu tenang dan yang dusta itu adalah gelisah, konteks ini lebih tenang mana antara yang mempermasalahkan dengan Pak Jokowi? Nah, terus panjenengan menyarankan Pak Jokowi untuk mengundang para ahli bla 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 bla
untuk dicek atau diuji. Lah sekarang ini kepentingannya apa Tat? Kepentingannya apa? Bukannya Pak D. Jokowi itu mempertahankan haknya juga bagian dari prinsip-prinsip dalam ajaran agama ya. Bahkan kalau tidak salah mempertahankan hak kan juga bagian dari jihad. Ya kan? Lah terus kalau dari pihak lain akan mengatakan ini untuk pembuktian satu kebenaran gitu. Nah sekarang apakah caranya juga harus memaksa sampai geruduk ke rumahnya dan seterusnya? Setiap orang yang merasa itu adalah data atau dokumen itu tidak asli terus main kayak gitu. Nah ini sebenarnya yang melanggar ajaran siapa? Sampai bahkan mendatangi ke rumahnya. Hanya mendasarkan pada asas-asas yang mohon maaf mungkin saya salah, praduga atau dan seterusnya. Apakah setiap orang yang merasa dugaannya itu adalah ada palsu dan seterusnya terus diperbolehkan bahkan sampai datang ke rumahnya? Apakah itu juga diperbolehkan dalam satu ajaran? Ustadz juga menukil penggalan dari ayat bahwa kebenaran adalah dari Rob, dan ini saya sangat setuju sekali sehingga jangan sampai ada dalam diri kita ini merasa yang paling benar. Maka gimana dengan terkait ijazah Pak Jokowi? Kalau menurut saya semuanya biar berjalan sebagaimana mestinya. Jadi biar dipergunakan sebagaimana mestinya melalui parameter dan ketentuan yang seperti seharusnya. Dan Pak Jokowi sudah melewati itu, digunakan untuk nyalon wali kota, digunakan untuk nyalon gubernur, bahkan digunakan untuk nyalon presiden 2 periode dengan menggunakan ketentuan dan syarat, salah satunya adalah ijazah. Dan di situ saya yakin dalam persyaratan itu juga menyertakan atau menunjukkan ijazah aslinya untuk dilakukan verifikasi. Kalau lembaga yang sudah formal resmi seperti ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang salah satu asasnya adalah ketuhanan yang Maha Esa masih tidak dipercaya hanya mendasarkan pada dzon, praduga, padahal dzon adalah, saya yakin Ustadz juga sangat paham apa itu praduga. Bahkan mungkin ajaran Islam juga mengajarkan untuk menjauhi praduga tersebut, dzon tersebut, sangkaan tersebut. Mohon maaf Tat nggih. Apakah setiap kebenaran harus dikatakan Tat? Bukannya berkata dan melakukanlah hal yang benar, tapi tidak semua hal yang benar harus dikatakan. Kalau ada satu hal yang benar saya tidak mengatakan, apakah itu terus berdosa? Pak Jokowi bisa jadi tidak mengatakan, tapi apakah terus kita menjas bahwa Pak Jokowi otomatis salah tidak memperlihatkan ijazahnya? Kan dilihat konteks dan kepentingannya. Kalau saya nggak ada kepentingan, untuk apa saya tunjukkan? Demikian pula halnya, apakah mereka yang mempermasalahkan keaslian ijazah Pak Jokowi itu benar-benar dari nuraninya, pengen tahu itu asli atau tidak, atau mohon maaf ada kepentingan-kepentingan yang kita tidak tahu yang ada dalam niatannya. Ini kan kita semuanya nggak ada yang tahu, karena itu sudah kembali kepada nurani masing-masing. Apakah Ustadz juga sudah menanyakan kepada pihak-pihak yang mempermasalahkan ini, niatnya apa? Ketulusannya untuk apa? Karena Pak Jokowi sudah melewati tahapannya, dan itu kan tidak untuk kepentingan pribadi, juga untuk kemaslahatan, untuk nyalon wali kota, untuk nyalon gubernur, untuk nyalon presiden. Ini kan bukan untuk kepentingan pribadi, ini untuk kemaslahatan umat juga. Nah kalau yang untuk kemaslahatan umat sudah terlewati, masih mempermasalahkan karena kerenteknya diri, nah ini sebenarnya yang jujur siapa tak? Karena Ustadz sudah memberikan saran kepada Pak Jokowi, nah biar tabayunnya itu seimbang, apakah Ustadz juga sudah memberikan saran kepada mereka yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi? Di mana, sampai di mana, seberapa tingkat dan nilai kejujurannya? Ini biar
tabayunnya itu seimbang. Nah, maka nanti Ustadz bisa dalam hal ini sebagai ulama, sebagai tokoh agama, sebagai tokoh masyarakat bisa menemukan titik keseimbangan. Nggih, demikian. Suwun tatyeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, jadi itulah barusan video reaksi yang bisa sajikan ya, terkait ada beberapa tanggapan ya dan reaksi dari beberapa para netizen atau orang-orang yang selalu memberikan ya kabar ini teman-teman terkait ramainya ya apa namanya ijazah palsu Pak Jokowi teman-teman. Ternyata tadi sudah dibongkar oleh salah satu pemuda yang memang mencocokkan antara software atau apa ya apa canggihnya ya punya Roy Suryo dan juga si pemuda tadi teman semuanya ya. Dan juga ini ada apa ya tadi ya dibahas lah semuanya teman oleh salah satu sepertinya petinggi PDIP tuh ya yang membahas ya tak usah memberikan yang asli, berikan aja yang palsu. Tapi kan memang ya itu penjelasan. Dan juga yang terakhir ada Pak Ustadz ini ya yang memberikan statementnya seperti itu yang langsung ditanggapi oleh Bapak ini teman semuanya. Oke, itu teman video yang bisa sajikan reaksi kali ini ya terkait apa namanya ijazah palsu Pak Jokowi. Untuk teman semuanya gimana komennya, yuk langsung saja di sini ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.